Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Selamat pagi menjelang siang para ibu. Sehat semuanya. Alhamdulillah. Luar biasa. Gimana hari ini, hari pahlawan? Merdeka. Pahlawannya udah gugur. Berarti dilanjutkan dengan pahlawan-pahlawan yang sekarang. Kamu adalah penerusnya. Jadi harus bisa lebih menumbuhkan rasa semangat untuk maju tak Oke, proses dulu ya. Ibu sambil mengabsen, nanti kalian sebutkan atau sebutkan aja lah ya. Sebutkan mood kalian hari ini. Bisa? Siap? Abdal, Apriana, biasa aja. Bintang, moodnya? Hah? Biasa aja. Biasa aja, oke, Bintang. Dela, senang, oke. Dea, baik, oke. Fitria, biasa aja. Gina, biasa aja. Indah, baik. Lingga, baik. Sila, biasa aja. Fiona, biasa aja. Yunita, biasa aja. Zahra, Kelvin, biasa aja. biasa aja. Walaupun udah jadi pahlawan biasa aja ini ya. Ada yang tahu nggak kenapa ibu ambil materi tentang menyesuaikan diri? Atau ada yang tahu nggak menyesuaikan diri itu apa? Hah? Menyesuaikan diri itu? Ini kan? Sakinah? Adaptasi. Walaupun dia buruk tapi luar biasa ya. Siap dulu. Oke. Siapa lagi yang tahu? Siapa lagi yang tahu? Apa itu menyesuaikan diri? Apa ya kira-kira menyesuaikan diri itu ya? Pernah dengar nggak kata menyesuaikan diri? Apa itu menyesuaikan diri? Hah? Mbak? Mencocokkan? Mencocokkan dengan lingkungan. Oke. Mendekatkan diri. Oke. Apa lagi? Apa lagi kira-kira? Yang tergambar di pikiran kamu menyesuaikan diri itu apa? Oke, good. Menyesuaikan diri dengan beradaptasi dengan lingkungan. Oke, sekarang kamu masih dalam proses menyesuaikan diri nggak? Iya. Oke. Mau nonton nggak? Mau. Oke, kita lihat dulu ya. Oke. Penyesuaian diri itu ada beberapa aspek. Aspek pertama itu adalah menerapkan tentang sifat dan kebiasaan. Sifat dan kebiasaan itu
lingkungan. Terkadang ada sebagian dari kita sulit sekali menyesuaikan diri. Kenapa? Ada yang tahu nggak? Kenapa? Kurangnya kepercayaan diri. Oke, kurangnya kepercayaan diri. Apa lagi? Tidak terbiasa. Apa lagi? Introvert. Apa lagi? Insecure. Apa lagi? Pemalu. Oke, apa lagi? Canggung. Apa lagi? Apa biasanya yang paling mematikan jika manusia tidak bisa menyesuaikan diri dengan baik? Cara pertemanan itu berawal dari tidak bisa menyesuaikan diri. Banyak sekarang remaja itu terpengaruh. Banyak sekarang remaja itu kata menyesuaikan diri menjadi virus yang paling ampuh untuk diri kamu sendiri. Ya. Mungkin di antara kamu bisa kamu lihat teman-teman kamu sekeliling, sikap-sikap teman kamu sekeliling kamu, ya. Menyesuaikan diri itu sulit atau mudah? Sebenarnya. Siapa yang bilang mudah? Oke, itu kamu yang mudah. Oke, berarti yang lain sulit. Apa yang paling sulit? Karakter. Oke. Sebelum kamu mengenal karakter orang lain, kamu udah kenal belum dengan karakter diri kamu sendiri? Sudah. Pada manusia itu karakter yang mana yang paling mudah terlihat? Yang paling mudah terlihat itu yang mana? Sifat yang mana yang lebih mudah terlihat pada manusia itu? Cara berbicara. Oke. Di sekeliling kamu nih sudah menilai nih teman kamu yang cara berbicaranya ada yang nadanya tinggi, ada yang nadanya rendah, ada yang nadanya standar. Terkadang orang yang memiliki nada suara yang tinggi belum tentu karakternya akan keras. Kalau nada seseorang itu nadanya sedang, belum berarti juga dia memiliki karakter yang baik. Begitu juga sampai nanti nada yang paling standar. Jadi faktor apa sih yang bisa kita lihat memudahkan kita untuk menilai orang lain? Sikap yang mana? Jadi dua ya nak ya, menerapkan sikap dan kebiasaan. Coba kamu lihat teman kamu sekeliling, gimana sih kebiasaan teman saya di sebelah saya? Bicaranya suka kasar nggak sih? Terus apa kebiasaannya sering? Kalau belajar sering tidur nggak sih? Sering. Terus apa lagi ya? Kalau belajar suka ribut nggak sih? Jadi sedikit banyak udah mengenal ya. Tadi sikap dan kebiasaan udah. Lanjut. Oke. Nih, orang siswa manusia sejak dilahirkan akan berhadapan dengan lingkungan yang menuntutnya untuk menyesuaikan diri. Penyesuaian diri yang dilakukan oleh manusia itu diawali dengan menyesuaikan secara fiziologis yang dikenal dengan adaptasi. Berbagai masalah yang muncul dalam kehidupan remaja kamu ya di Indonesia hampir selalu berkaitan dengan penyesuaian diri. Masih banyak siswa di sekolah tidak dapat menyesuaikan diri baik dengan aturan yang ada di sekolah maupun teman-teman sebaya. Tapi kebanyakan dari remaja itu faktor yang paling dominan bukan peraturan tetapi teman-teman sebaya. Oke, seperti contohnya ada siswa yang sering mengabaikan tugas-tugasnya sehingga
sehingga guru menganggap bahwa anak membangkang dan segera ditarik ke ruangan BK karena dianggap melanggar peraturan. Ada pula yang bertindak tidak sopan dengan salah seorang guru sehingga guru yang lain menganggap bahwa anak tersebut membuat perilaku yang buruk dan memberikan ketidaknyamanan terhadap lingkungan sekitarnya. Jadi banyak ya nak ya. Dah? Dah? Paham? Paham. Oke, kita lanjut. Oke, tuh. Apa bintang yang maksudnya penyusuan diri bintang? Penyusuan diri berarti beradaptasi dapat dipertahankan eksistensi atau bisa survei dalam memperoleh kesejahteraan jasmani dan rohani dan dapat mengadakan relasi yang memuaskan dengan tuntunan sosial. Jadi dapat disimpulkan bahwa penyusuan diri adalah suatu proses ya namanya. Penyesuaian diri itu adalah proses dan kamu sekarang itu masuk dalam tahap proses. Masa kamu sekarang adalah proses dari masa SMP pindah kepada masa SMK. Banyak hal yang harus kamu lalui. Tidak hanya kamu duduk top aja, itu kamu langsung bisa menyesuaikan diri dari orang lain di sana. Apalagi kita adalah SMK. Kalau SMK berarti kita adalah tangguh, siap untuk bekerja, berarti siap terhadap diri sendiri. Oke. Kalau penyesuaian diri, kamu harus bisa menjadikan diri kamu itu adalah power untuk diri kamu sendiri. Ya, kekuatan untuk diri kamu sendiri. Kamu harus bisa berpijak untuk dirimu sendiri. Karena nanti ketika kamu tamat dari SMK, kamu tidak membutuhkan, maksud ibu itu bukan tidak membutuhkan orang lain, tapi kamu yang akan mengambil sebuah kesimpulan untuk masa depan kamu sendiri. Mau tidak mau, kamu harus bisa menyesuaikan dengan lingkungan yang baru ketika kamu mendapatkan pekerjaan yang baru. Sama dengan proses sekarang, kamu dari SMP ke SMK, berarti kamu harus bisa menjadi dan menunjukkan eksistensi diri kamu sendiri, ya, perwujudan diri kamu sendiri. Harus bisa kamu wujudkan, harus bisa kamu menampilkan ke orang-orang lain bahwa saya masuk ke SMK ini adalah saya termasuk orang yang mampu loh, peduli dengan omongan orang lain. Karena orang yang tidak bisa menyesuaikan diri itu kebanyakan faktornya adalah mulut. Timbul nanti problem yang baru yaitu bullying. Nah, ingat teman-teman yang suka membuli ini ya, itu kamu adalah faktor orang pertama yang menghancurkan masa depan orang lain. Ya. Mau menjadi penghancur atau menjadi orang yang terkenal dengan bagus akhlaknya, terkenal bagus akhlaknya. Jadi ibu harapkan sebelum kalian tidak ada yang menjadi penghancur untuk orang lain. Jadi harus bisa. Terkadang setiap manusia itu ada yang sifatnya adalah pendiam, ada sifatnya itu yang tidak mau diganggu oleh orang lain. Ingat manusia itu punya dua sifat yaitu extrovert dan introvert. Ada yang dinamakan dengan ambivert. Ya, ada tiga. Nah, tiga karakter manusia itu juga kamu harus paham, ya Mbak ya. Tidak semua orang bisa menyesuaikan dengan diri kita. Mungkin orang lain juga harus bisa menyesuaikan dengan orang lain. Nah. Oke, aspek menyesuaikan itu ada dua. Ada menyesuaikan secara pribadi yaitu kamu. Yang kedua ada menyesuaikan secara sosial. Kalau pribadi itu siapa? Diri sendiri. Kemampuannya di mana? Bagaimana cara menerima dirinya sendiri? Contoh, banyak anak remaja sekarang yang tidak bisa menerima tentang kehidupan sekarang. Itu banyak kejadian. Contoh, ketika orang lain memiliki handphone Android atau handphone apa sekarang?
iPhone yang terkenal adalah iPhone. Sementara yang dia pun harus memiliki juga, menganggap dia punya segalanya, dia menganggap dia punya yang kalian tidak punya, padahal kenyataannya tidak ada. Itu menyebabkan kehancuran pada dirinya sendiri. Jadi intinya manusia itu harus bisa belajar bersyukur. Siapa yang di sini nggak pernah bersyukur? Orang lain punya, harus beliau punya. Orang lain punya ini, harus beliau punya ini. Siapa yang seperti itu? Ada? Ada. Oke. Coba dikeluarin dulu bukunya. Tentang pribadi kamu. Kira-kira setiap manusia itu punya sikap, punya karakter, punya apa ya? Karakter, sifat, apa lagi? Perilaku sendiri bagi dirinya sendiri, dan punya kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri sendiri. Ya. Ibu ingin tahu, kira-kira semenjak kamu bersekolah di SMK Perbakan, hal apa yang kira-kira yang bisa merusak dirimu sendiri? Hal apa kira-kira yang bisa merusak dirimu sendiri? Hal apa kira-kira yang merusak dirimu sendiri dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan? Ya, tulis. Hal apa kira-kira yang paling merusak dalam menyesuaikan diri terhadap orang lain? Apa kira-kira yang paling merusak? Nanti maksudnya merusak di sini itu hal yang buruk terhadap dirimu sendiri itu apa? Yang selama di sini juga boleh, selama di juga boleh. Kira-kira apa hal yang paling merusak kamu sehingga kamu tidak bisa menyesuaikan diri dengan baik? Apa sih kira-kira hal yang merusak pada diri kamu itu sehingga kamu tuh susah untuk menyesuaikan diri dengan baik? Apa kira-kira? Setiap manusia ini pasti punya pendapat nih. Kira-kira hal apa yang paling tidak baik? Bintang apa bintang? Dari Ben? Oke, tentang pribadi kamu sendiri. Udah? Satu aja. Kalau satu. Biasanya kalau yang rusak itu gak banyak. Biasanya satu aja biasanya. Benar. Kehidupan sebelumnya juga Apa sih yang menyebabkan kamu itu sulit untuk menyesuaikan diri sama orang lain? Apa sih yang faktor membunuh kamu sehingga kamu itu sulit sekali untuk menyesuaikan diri dengan orang lain? Oke, ada yang siap? Udah? Oke. Yang lain, bintang?
Coba Kevin, apa yang membuat Kevin itu apa yang kira-kira yang paling Pertama orang ngomongin dari orang lain. ngomong dari orang lain? Oke, apa lagi? Itu dalam pertemanan. Hah? Dalam pertemanan. Contohnya Oke. toxic atau Oke, sip. Apa lagi? Oke, tepuk tangan dulu. Dela, pergaulan. Gimana pergaulan Dela? Tapi waktu SMP Kenapa? kan kita kan sekolahnya di pelosok ya kan. Jadi kayak berteman sama orang di sana tuh nggak lain yang biasa di sini orang di sana tuh kayak aneh gitu kayak gila gitu. Karena kan anak pelosok. Oke. Siapa? Anda? Yunita? Ada Yunita? Itu bisa Ada Bu. Kenapa ada nggak ada ya kenapa? Tiba-tiba nggak muncul itu kenapa? Sama tatapan orang lain. Hah? Overthinking sama tatapan orang lain. Bapak itu tapan ini biasa ya. Nggak overthinking kali ya. Oke, tepuk tangan dulu berdua sama. Ibu rasa semuanya pasti punya hal-hal yang tersendiri yang bisa membunuh kamu dalam menyesuaikan diri. Tapi nak, coba kamu balikkan sesuatu hal yang membunuh diri kamu itu, kamu balikkan pada diri kamu sendiri. Contoh nih, jadikan itu sebagai kekuatan untuk diri kamu. Kalau ada orang yang ngomongin kita, ada yang mematahkan semangat kita, berarti kita harus gimana sikapnya? Hah? Apa? Iya, percaya kepada diri sendiri. Kalau saya nggak seperti itu, saya tidak seperti orang-orang yang sampaikan. Saya orangnya nggak seperti itu. Kita mungkin kepada mereka yang sering ngomong kita bahwa kita tuh mampu loh, bahwa kita tuh tidak seperti itu loh. Terkadangnya hal-hal yang berpikiran negatif duluan itu yang membunuh cara kita untuk beradaptasi dengan orang lain. Terkadang dia nih gerombolan orang di sana nih, udah sensitif duluan nih, mereka pasti ngomongin aku. Padahal kenyataannya tidak. Sebelum kamu sendiri mendengar, oh ternyata mereka ngomongin saya. Tapi kalau kalian nggak mendengar, peduli amat. Karena diri kita ya kan kita. Karena kenapa? Semakin kita ngikutin orang lain, semakin kita ikutin omongan orang, semakin kita peduli dengan omongan orang, kamu akan menjadi pribadi yang buruk, kamu yang terpuruk, kamu yang akan terjatuh, orang lain akan menjadi tertawa. Karena kenapa? Sumber yang menjadi pembuli atau yang dibully itu kalah dan yang lain juga akan tertawa. Dan jangan kamu menjadi bahan tertawa untuk orang lain, tapi jadilah pemenang untuk orang lain. Ingatlah setiap manusia itu punya power, punya kelebihan. Kamu itu punya kelebihan. Manfaatkan kelebihan yang ada pada diri kamu, jangan pernah padamkan. Sekali kamu padam, orang lain akan mudah menimpali diri kamu sendiri. Oke, kita masuk kepada yang sosial. Ada yang susah bergaul dalam masyarakat? Ada yang susah dalam bergaul dalam berteman? Hah? Ada yang sulit nggak dalam berteman? Ada yang lambat nggak dalam berteman? Enggak. Oke. Kasih tip dong, gimana caranya berteman yang baik? Asik. Asik atau asik? Asik. Gimana cara menjadi orang yang asik itu?
Lawa. Kalau temannya nggak mau, berarti mereka nggak asik dong. Enggak. Apa kira-kira? Apa sih kira-kira yang membuat orang itu memudahkan pertemanan itu apa sih? Bersikap baik, ramah, menyapa duluan, senyum. Kalau nikah? Kalau nikah? Kalau putri? Hah? Nggak ada. Oke, yang pertama itu adalah harus ramah. Kalau umpamanya kamu ketemu sama orang nih, tiba-tiba menyapa kamu, senang nggak kamu? Kalau orang tuh so asik ya, so apa segala macam. Yang pasti kalau mereka udah nyaman tuh, kalau udah ramah, pasti akan menimbulkan kenyamanan tersendiri. Tapi kalau mereka cuek aja, kira-kira mau nggak? Kayak mana ekspresi kamu? Hah? Enggan menyapa ya nak ya. Jadi intinya kalau setiap berteman itu akan ramah. Kita lihat dulu. Oke, lanjut. Nih, ada beberapa karakter dalam penyesuaian diri. Penyesuaian diri secara positif. Tuh, yang pertama, tidak menunjukkan adanya ketegangan sampai suka emosi. Kenapa harus suka emosi? Sensi. Perlu dipertanyakan ya, ada apa dengan Afdal? Oke, yang kedua. Yang kedua apa? Oke, tidak menunjukkan adanya mekanisme yang psikologis. Oke, selanjutnya frustasi. Oke, hampir sama dengan psikologis ya. Frustasi tahu? Tahu. Stres. Ya, tidak menunjukkan adanya frustasi pribadi itu yang menunjukkan gejala-gejala stres pada dirinya. Terkadang suka kabur atau segala macamnya, tampak tanpa sebab atau segala macam. Sering. Yang keempat, memiliki bisa mengarahkan diri kepada hal yang positif. Kita banyak ekskul ya nak ya. Ya, apa lagi? Mampu dalam belajar. Ada yang belajar sering mengantuk. Ada yang belajar sering menguap-nguap. Ada yang belajar sering bermain game. Besar ya. Oke. Ada yang belajar sambil bernyanyi. Ada yang belajar sambil melamun. Ada yang belajar sambil video call. Menghargai pengalaman. Setiap manusia itu punya pengalaman nggak? Pengalaman itu ada yang pahit, ada yang pahit. Kalau pahit kalau pahit kalau manis. Oke. Pengalaman itu merupakan pelajaran kamu yang paling berharga, yang paling berharga bagi kamu ya. Setiap pengalaman itu selalu dijadikan motivasi untuk kamu menjadi pribadi yang lebih baik. Terkadang mungkin waktu SMP kamu punya pengalaman nih. Waktu SD. Siapa waktu SD kelas 1 yang ketika masuk kelas 1 yang masih ditunggu oleh orang tuanya? Orang tuanya belanja. Ada. Itu pengalaman yang berharga itu ya. Ada yang memilih tinggal sama orang tuanya, nangis. Itu pengalaman berharga. Tapi seiring dengan waktu, kamu bisa mandiri. Yang ke-9 apa? Bersikap bersikap realistis.
pembentukan untuk penyesuaian diri itu sebuah lingkup itu, dan yang pertama adalah keluarga. Kenapa keluarga merupakan faktor pendidikan yang paling pertama? Karena peran orang tua itu sangat penting. Karakter kamu itu tumbuh, karakter kamu itu ada sekarang bagaimana kamu di dalam keluarga. Kalau umpamanya mama bicara ya, kalau karakter kamu dari awal itu adalah emosional, temperamen, ngomong suka mengada-ngada atau hal sebagaimananya, berarti kamu lahir dan terbentuk dalam keluarga yang keras, ya. Tapi kalau umpamanya karakter kamu itu lembut, dalam hal rapi segala macamnya, berarti kamu udah terbentuk di dalam hal yang disiplin, ya. Tuh karakter. Jadi dalam bentuk keluarga itu penting. Terus yang kedua adalah lingkungan teman sebaya. Lingkungan teman sebaya otomatis akan berpengaruh juga kepada lingkungan sekolah. Yang dimanapun kamu berada, lingkungan teman-teman terdekat kamu juga akan mempengaruhi. Coba di antara teman-teman kamu itu, coba kamu tulis siapa teman yang paling terdekat di antara kamu, teman yang sering kemana-mana itu bersama kamu. Terserah kamu mau tulis berapa. Yang sering kali bersama dengan kamu siapa? Terserah, mau di sekolah, mau di luar juga boleh, bebas. Kalau ada di luar, Hah? kalau di luar, Mungkin nggak punya teman. ya punya tapi kan nggak selalu bareng. Nggak selalu bareng, tapi ada kan? Oke, baik. Ada nggak? Kalau ada berarti Anda berarti ada. Nggak ada. Tulis beberapa teman yang selalu ke kantin bareng atau kemana-mana itu belajar bareng, atau di luar juga kegiatan bareng. Nggak harus teman di dalam sekolah ya, di lingkungan luar juga boleh. Udah? Udah nak? Oke. Di antara teman-teman kamu, yang apa kita udah? Mana? Nah, ada pena dua. Terus kasih. Bintang. Kembalikan lagi. Kembalikan lagi. Oke, bisa. Nah, di antara teman-teman kamu itu, kamu kecilkan lagi ruang lingkupnya. Siapa di antara teman kamu itu yang benar-benar bisa mempengaruhi kamu dalam hal positif? Siapa di antara teman kamu yang kamu buat itu yang bisa mempengaruhi kamu dalam hal positif? Di luar boleh, di dalam boleh. Tulis saja semua teman-teman kamu yang kamu anggap itu teman. Boleh semuanya. Kalau semuanya berarti kamu checklist. Boleh, udah dari SD pun boleh, TK pun boleh. Pokoknya teman-teman kamu. Baru lahir? Baru lahir. Nah, di antara teman-teman kamu itu, kamu buat siapa teman-teman kamu itu, siapa yang paling mempengaruhi kamu dalam hal positif. Checklist teman kamu yang dalam hal positif. Berarti tulis sampingnya positif. Ya. Selanjutnya, siapa teman kamu di antara teman-teman kamu itu yang sangat mempengaruhi kamu dalam hal belajar? Checklist teman kamu itu buat belajar. Ya. Di antara teman kamu itu, siapa di antara teman kamu itu yang berpengaruh buruk terhadap diri kamu sendiri? Berpengaruh buruk terhadap teman kamu, terhadap diri kamu sendiri. Hah? Kalau nggak ada ya udah nggak ada. Jangan dipaksakan. Kamu yang tahu diri kamu dan kamu yang tahu teman kamu. Oke, sudah. Oke, udah. Di antara tiga itu, siapa
Di antara teman-teman kamu itu, siapa yang paling memiliki sifat mampu dalam menyesuaikan diri dengan baik, beradaptasi dengan baik? Teman kita itu Iya, teman kamu itu supaya bisa beradaptasi dengan baik. Di antara teman-teman kamu itu, ada yang bisa motivasi kamu belajar, ada yang bisa mengarahkan pada hal yang positif, ada yang bikin down kamu. Nah, di antara sebanyak teman-teman kamu itu, mereka itu berpengaruh positif atau berpengaruh yang baik terhadap lingkungan kamu? Kalau baik, berarti boleh kamu lanjutkan. Tapi kalau berpengaruh yang pada negatif, berarti kamu harus bisa mencari sahabat, mencari teman yang benar-benar bisa memotivasi kamu belajar, membuat diri kamu kembali lagi rasa percaya diri kamu. Ngerti nak? Oke. Jadi sebanyak apapun teman kamu, cari teman yang bisa memotivasi kamu belajar dan mengarahkan kepada kamu kepada hal-hal yang positif. Jadi lingkungan sehat itu ada 3. Ada keluarga, teman sebaya, dan sekolah. Sulit sekali untuk menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan lingkungan. Yang pertama itu adalah kondisi jasmani. Kenapa dengan kondisi jasmani? Terkadang ada yang minder terhadap kondisi jasmani. Jasmani itu yang mana? Terkadang manusia itu ada yang kondisi badannya sempurna, ada yang tidak sempurna. Terkadang dengan kondisi yang tidak sempurna membuat dia merasa enggan untuk berteman. Terus tuh, yang kedua adalah perkembangan dan kematangan, terutama intelektual. Terkadang ada teman-teman kalian itu ada yang mau berteman dengan orang-orang yang pintar saja, geng, dulu teman-teman yang pintar, kemudian bodoh, tapi sebenarnya manusia itu tidak ada yang bodoh, tidak ada yang namanya bodoh, ya. Terus apa lagi? Kemudian, ya. Terkadang banyak remaja itu yang bermasalah terhadap konflik pribadi sehingga berpengaruh terhadap penyesuaian diri. Contohnya kurang percaya diri, enggan untuk mengekspresikan diri. Apalagi selain itu faktornya? Kondisi terutama kondisi lingkungan juga berpengaruh. Terkadang ada orang yang enggan beradaptasi, sulit dia beradaptasi karena kesenjangan dalam hal lingkungan ataupun kondisi keluarga. Gengsi, kalau bahasa keren apa? Gengsi, merasa ada yang lebih tinggi sementara dia rendah, menganggap dirinya tidak layak untuk dijadikan teman. Itu faktor-faktornya. Selain itu, bagaimana cara menyesuaikan diri di sekolah? Apa yang harus kamu lakukan? Yang pertama adalah pelajari situasi. Bagaimana cara pelajari situasi? Kamu adalah peneliti yang ulung loh. Kenapa? Setiap kali kamu mau berteman dengan orang lain, pasti kamu lihat, wah ini ramah kayaknya. Pertama kali kamu masuk ke sekolah, apa yang kamu lihat? Apa? Pertama kamu masuk sekolah waktu MPLS. Kira-kira bagaimana cara kamu melakukan pendekatan terhadap orang lain? Kenalan
Kalau semuanya baru berarti harus berkenalan. Apa lagi selain itu? Terkadang ada nih yang malu-malu. Kalau dia nggak kenal, aku juga nggak mau. Tetap beri ke saja. Diam aja. Ada juga yang terkadang yang melihat situasi. Wah kayaknya nanti lama kayaknya nih, bagus kayaknya nih. Nah, mulai pendekatan PDKT. Kamu sekolah di mana? SMP di mana? Nanti kita udah termasuk orang yang atau tinggal di mana? Wah kayaknya satu rumah ya, satu gang ya. Nah, tuh lihat situasi dan kondisi. Nanti intinya berarti kita harus menjadi orang yang menjadi orang yang ramah. Yang kedua apa? Sering nggak berburuk sangka? Sering. Berburuk sangka itu bagus atau buruk? Buruk. Tapi masih juga banyak yang menggunakan berburuk sangka. Berburuk sangka itu berawal dari mana, Nak? Mindset yang buruk ya. Berarti berburuk sangka itu bukan cara yang baik. Apa lagi? Menyesuaikan keadaan sekolah. Oke, terus Mengikuti aturan. Apa lagi? Mengikuti mos. Oke, apa lagi? Kenali dan menemani guru. Oke, apa lagi? Menghargai sesama. Oke, apa lagi? Menjaga diri sendiri. Ada yang tidak kamu lakukan? Ada yang tidak kamu lakukan? Di antara 8? Ada yang ketinggalan? Ya. Nanti kamu lakukan semuanya? Sudah menjadi diri kamu sendiri? Sudah. Oke. Oke, coba kamu baca sama-sama. Ya, stop. Sulit. Stop. Stop mempersulit diri sendiri. Jangan memaksakan diri untuk hidup di luar kemampuan kamu. Jangan hobi berhutang jika tidak benar-benar penting atau untuk kebutuhan mendesak. Jangan memaksakan diri sendiri untuk kebutuhan orang lain. Tidak usah mementingkan gaya hidup daripada kebutuhan hidup. Kita harus bisa menyesuaikan diri, bukan untuk mempersulit diri. Dalam menjadi orang yang bersyukur, harus Bisa nggak kamu lakukan? Bisa nggak? Bisa nggak kamu doktrin diri kamu sendiri? Bisa. Bisa kamu lakukan, yang penting ada kemauan. Oke, coba kalian berdiri dulu sebentar. Coba berdiri naik atas dulu. Capek ya? Udah seharian beraktivitas kan? Bisa kamu lakukan penyesuaian diri itu terhadap diri kamu sendiri? Bisa kamu terapkan terhadap diri kamu sendiri? Ada yang masih sulit dalam menyesuaikan diri? Ada? Enggak, itu masih ada, sebagian masih ada. Oke. Kita sedikit sebentar. Kalau ibu berkata angkat tangannya, berarti kamu angkat tangannya. Tapi kalau seandainya ibu tidak ada, ibu mengucapkan ibu berkata, berarti kamu tidak perlu melakukan apa-apa. Understand? Yes. Kita coba ya. Ibu berkata, angkat tangannya. Turun tangannya. Ibu nggak ada bilang berkata ya. Oke, masih tetap sama angkat tangannya. Ibu berkata, pegang telinganya. Lepas telinganya. Lepas telinganya. Ibu berkata, pegang temannya. Ibu berkata,
sentuh pipi kamu sendiri. Oke. Lepas tangannya. Ada yang belum berkata ya. Turunkan tangannya. Turunkan tangannya. Ibu berkata turunkan tangannya. Silakan keluar. Silakan keluar. Ibu berkata silakan duduk. Berdiri lagi. Oke, masih ada konsentrasi ya. Cukup tangan. Oke, terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Hari ini saya akan memberikan 7 tips yang bermanfaat untuk kita semua tentang cara menyesuaikan diri di lingkungan yang baru. Yang pertama itu jadilah pribadi yang terbuka dan ramah terhadap sesama manusia, ya, dalam berinteraksi dengan lingkungan. Itu yang harus pertama sekali kita lakukan. Yang kedua, kenali lingkungan. Bagaimana lingkungannya, bagaimana kondisi lingkungannya, dan lain sebagainya. Yang ketiga, cari teman sebaya yang mampu menjadi bagian dari kita sendiri. Yang keempat, jalin hubungan dengan lingkungan itu dengan sebaik mungkin. Yang kelima, mintalah bantuan jika diperlukan. Jangan hanya berdiri atau berdiri saja, karena yang namanya manusia itu kita membutuhkan orang lain. Nah, yang keenam, ikuti aturan dalam tata tertib ataupun peraturan dimanapun kita berada. Karena dimanapun kita berada harus sesuai dengan harus mengikuti peraturan atau mengikuti kondisi yang ada dengan seluruh hati kita saja. Yang ketujuh, selalu bersikap positif dan bersabar. Oke? Jangan lupa terapkan ya. Oke, jadi cara menyesuaikan diri itu mudah atau sulit? Sebenarnya menyesuaikan diri itu mudah ya, Nak, ya. Cuman terkadang banyak yang masih menutup diri. Nah, menutup diri itulah yang menjadikan bakteri yang paling ampuh untuk merusak diri kamu sendiri. Ya, merusak diri kamu sendiri. Selalu berpikiran negatif terhadap orang lain. Apalagi sulit untuk membuka diri. Apalagi membatasi diri. Apalagi itu hal-hal yang bisa merusak kamu dalam beradaptasi terhadap orang lain. Oke. Cari kalimat yang senada, irama, spesifik. Ya, Bu. Ibu berharap apapun yang terjadi pada diri kamu sebelumnya, jangan lupa terus menata diri kamu menjadi pribadi yang lebih baik. Ingat, Nak, musuh yang paling berat pada diri kamu itu apa? Diri sendiri. Membunuh rasa malas. Ingat, Nak, kalau kita berperang, musuh paling terbesar itu adalah lawan. Tapi kalau pada lingkup diri kamu sendiri berarti diri kamu sendiri. Paling virus yang paling berbahaya itu adalah malas. Selalu menjadi pribadi yang rajin, cuci karakter pada diri kamu. Selalu menjadi pribadi kamu sendiri, jangan pernah menjadi pribadi orang lain dan selalu bersyukur. Oke, Ibu, akhiri pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat ya apa yang Ibu sampaikan hari ini. Ibu berharap anak-anak Ibu semuanya bisa menyesuaikan diri. Ingat, kamu sekarang masih tahap penyesuaian diri, proses untuk
pribadi kamu menjadi lebih baik. Apapun kendala kamu, apapun tsunami-nya, apapun rintangannya, selalu menjadi power yang paling berarti pada diri kamu sendiri ya. Paham? Semoga bermanfaat dan kamu bisa menerapkan dalam kehidupan kamu sehari-hari. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.